Jadi sikap hidup seperti apa, saudara? Yang berdasarkan iman kita itu supaya kita terus hidup, bertumbuh, ya kan? Nah, yang ke-38, bagaimana supaya iman kita itu terus memiliki satu pertumbuhan, sikap hidup seperti apa akhirnya yang harus kita lakukan, kerjakan dalam hidup kita berdasarkan iman kita. Yang 38 saya pelajari Alkitab, yaitu sikap hidup yang menyadari untuk terus maju guna mencapai destiny Tuhan dalam hidup ini. Jadi yang ke-38, sikap hidup yang menyadari untuk terus maju guna mencapai destiny Tuhan dalam hidup ini. Jadi kekristenan itu bukan sampai pada saya percaya Yesus, saya terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat lalu selesai, tapi Tuhan mempunyai destiny bagi setiap kita. Amin. Mempunyai tujuan bagi setiap kita. Ya kan? Nah, ini yang Tuhan mau. Jadi iman itu sebenarnya terus mengalami pertumbuhan yang kita buktikan lewat sikap hidup, di mana akhirnya kita menyadari bahwa ternyata kita harus mencapai destiny Tuhan dalam hidup ini gitu loh. Coba saudara lihat dulu dalam Yeremia 29. Ini destiny Tuhan bagi bangsa Israel, saudara. Dan sekarang tentu bagi kita. Yeremia 29 ayat yang ke-10, 11. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Siapa kamu di sini? Orang Israel. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalakan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui, lihat, rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, kalau kita baca sepintas lalu, kesannya bangsa ini dibuang untuk dihancurkan. Kelihatannya seperti itu. Tapi ternyata saudara lihat, seperti gitu kak yang Tuhan kehendaki? Kalau saudara lihat tadi enggak, saudara. Jadi ini menceritakan bagaimana surat kiriman ya, yang mana Tuhan melalui Nabi Yeremia menyampaikan kepada orang Israel waktu itu mereka dibuang di daerah Babelonia. Kerajaan Babel, ya kan? Itu kerajaan kafir banget. Mereka dibuang di situ, lalu Tuhan melalui pesan kepada Yeremia untuk menyampaikan pesan ini kepada mereka waktu sedang ada di daerah Babelonia. Ternyata Tuhan sampaikan pesan itu apa tadi ayat 10 kita baca, ayat 10 dan 11. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi saudara lihat, pembuangan bangsa Israel dilakukan oleh Tuhan ke daerah Babelonia itu bukan untuk menghancurkan, tapi untuk memproses orang Israel ini supaya mereka mencapai apa destiny yang Tuhan rencanakan bagi mereka. Tujuan apa yang Tuhan mau untuk bangsa ini alami. Sehingga waktu mereka dibuang di Babel itu untuk bukan menghancurkan, itu satu pendidikan, satu proses supaya bangsa ini akhirnya kembali kepada jalan Tuhan. Nah, bukankah kadang-kadang hidup kita pun seperti itu? Kita menghadapi tantangan, menghadapi persoalan, menghadapi masalah, kadang-kadang Tuhan tuh tujuannya bukan menghancurkan loh. Titik akhirnya supaya kita mengalami kemuliaan Tuhan dalam hidup ini. Amin. Tapi kadang-kadang kita nggak menyadari kan? Kita pikir, wah ini untuk menghancurkan saya, ya kan? Padahal Tuhan izinkan itu supaya kita mencapai destiny yang Tuhan kehendaki bagi hidup kita. Nah, jadi saudara, jadi ini surat Nabi Yeremia disampaikan kepada orang-orang Israel dalam pembuangan waktu di Babel. Dan tujuannya bukan untuk menghancurkan Israel, tapi memproses bangsa ini agar mereka tercapailah destiny Tuhan bagi bangsa ini. Ayat ke-11 itulah rencana Tuhan. Aku tahu rancanganku mengenai kamu, bukan rancangan
kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera pertama dan masa depan yang penuh pengharapan. Lihat, itu sebabnya saudara lihat, meskipun dalam keadaan mereka sedang dibuang, tetap ada pesan Tuhan yang Tuhan sampaikan pada mereka. Kan mereka dibuang, tapi ternyata Tuhan tetap menyampaikan pesan-pesan yang terus mereka lakukan di tengah-tengah pembuangan mereka di daerah Babilonia. Coba saudara lihat pesannya apa? Ayat 4 sampai ayat 9 saudara lihat di situ. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Lihat, ada pesan yang Tuhan sampaikan melalui Nabi Yeremia. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi apa? Anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Ini rancangan indah nggak? Pesan yang indah nggak? Tetap Tuhan tidak membiarkan mereka. Lalu ayat 7, usahakanlah kesejahteraan kota, ya kan? Usahakanlah apa? Kesejahteraan kota kemana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Lihat, disuruh berdoa bagi apa? Daerah Babel di mana mereka berada. Sungguh, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu, ya, nabi-nabi palsu itu, dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka apa? Mimpikan. Sebab mereka berbuat palsu kepadamu dengan namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Jadi saudara lihat, masih ada pesan yang Allah sampaikan melalui Nabi Yeremia untuk bangsa Israel yang sedang ada dalam pembuangan di Babel. Jadi di sini saudara lihat, ada kepedulian Tuhan nggak? Tetap. Ada nggak? Tetap. Dia dibuang tapi tetap dipedulikan. Artinya apa? Tidak ada rancangan Tuhan yang jahat sedikit pun bagi bangsa ini. Kalau toh dia dibuang dengan tujuan supaya rencana Tuhan itu tergenapi lewat proses itu. Amin. Nah, saya mau katakan kita pun kadang-kadang harus mengalami itu. Makanya saya selalu bilang, jangan mimpi ikut Tuhan bebas masalah, bebas tantangan, bebas persoalan. Tuhan pakai itu untuk memproses kita supaya kita memiliki iman yang terus bertumbuh menjadi dewasa di dalam Dia. Sehingga akhirnya kita menyatakan iman yang hidup bertumbuh lewat sikap-sikap hidup yang kita nyatakan setiap hari. Amin. Semua selalu hidup dalam proses. Karena proses itu membuat indah dan menjadi dewasa. Amin. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang harus dilakukan agar cepat mencapai destinasi Tuhan tersebut? Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan, harus mengalami kepenuhan Kristus dalam hidup ini. Artinya apa? Artinya Tuhan Yesus atau Roh Kudus menguasai dan memimpin penuh hidup setiap kita. Jadi saudara, apa yang harus dilakukan agar destiny Tuhan dapat tercapai? Nggak ada cara lain. Kita harus mengalami yang namanya apa? Kepenuhan Kristus dalam hidup kita. Coba saudara lihat dulu dalam Efesus 4 ayat 13. Lihat. Di sini Paulus katakan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Nah, perhatikan selanjutnya, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan apa? Kepenuhan apa? Kristus. Kalau saudara lihat di sini, ini tema perikop itu kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Jadi dalam kesatuan jemaat itu dengan berbagai macam karunia, tapi pada intinya saudara, yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Efesus ini, supaya mereka benar-benar mengalami yang namanya apa? Kepenuhan Kristus di dalam kehidupannya. Artinya apa?
Artinya Tuhan Yesus itu harus menguasai dan memimpin penuh setiap kehidupan jemaat di Efesus. Nah, hari ini kita harus dipenuhi dan dipimpin oleh Tuhan sendiri melalui karya Roh Kudus. Itu yang namanya mengalami kepenuhan Kristus. Makanya Paulus yang menulis surat ini, dia pernah berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Sampai dia bilang, hidupku bagi Kristus, mati pun adalah keuntungan. Kenapa? Karena Rasul Paulus itu sudah mengalami yang namanya kepenuhan Kristus di dalam kehidupannya. Nah, jadi kita semuanya harus mengalami kepenuhan Kristus dalam hidup kita, sampai akhirnya destiny Tuhan yang Tuhan rancangan buat kita tuh akan tercapai. Amin. Rancangan Tuhan itu yang terindah bagi kita. Rancangan umum udah pasti Yerusalem baru. Itu udah pasti, saudara. Bangsa Israel, mereka dibuang dengan satu tujuan, nanti berproses sampai masuk tanah Kanaan. Kalau kita bukan lagi Kanaan, tapi Yerusalem baru itu. Itu rancangan Tuhan, destiny, ya kan? Nah, termasuk dalam selama kita hidup ini juga Tuhan ingin mendewasakan kita sampai kepenuhan Kristus itu kita alami dalam kehidupan kita. Sampai akhirnya tujuan hidup kita cuma satu, hanya bagaimana aku hidup untuk Kristus. Nah, ini yang Tuhan ingin kehendaki. Ini yang disebut dengan kepenuhan Kristus. Jadi dia penuhi hidup kita, lalu dia memimpin hidup kita. Makanya Paulus tuh menyampaikan pesan kan kepada jemaat di Galatia juga kan. Dalam Galatia 5 ayat 25 itu, kalau engkau hidupmu dipenuhi oleh Roh Kudus, hendaklah hidupmu juga apa? Dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi setelah dipenuhi, lalu dipimpin. Ini namanya mengalami kepenuhan Kristus di dalam kehidupan kita. Nah, jadi apa yang harus dilakukan agar cepat mencapai destiny Tuhan tersebut? Nggak ada cara lain. Harus mengalami kepenuhan Kristus dalam hidup ini. Kita harus siap dipenuhi terus oleh Roh Tuhan dan memimpin hidup kita dari hari ke hari. Amin. Saudara, kalau udah kayak gini, kita udah nggak ada lagi yang lain-lain gitu loh. Akhirat satu tujuan, hanya Tuhan disenangkan. Amin. Nah, sekarang pertanyaannya, ini akan kita bahas lebih lanjut. Tadi apa yang harus dilakukan agar cepat mencapai destiny Tuhan? Harus mengalami apa? Kepenuhan Kristus dalam hidup ini. Jadi Kristus yang berkuasa penuh dan dia memimpin penuh hidupku. Makanya Paulus bilang, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana agar dapat mengalami kepenuhan Kristus dalam hidup ini? Sekarang bagaimananya? Bagaimana agar dapat mengalami kepenuhan Kristus dalam hidup ini? Nah, saya pelajari Alkitab di sini. Yang pertama, saudara perhatikan di Efesus pasal yang keempat. Perhatikan di Efesus pasal 4 tadi. Ayat 2a, perhatikan. Hendaklah kamu apa? Selalu rendah hati. Ya kan? Saudara lihat. Jadi untuk kita mengalami kepenuhan Kristus dalam hidup ini, yang pertama Paulus katakan kepada jemaat di Efesus, dia bilang, hendaklah kamu selalu apa? Rendah hati. Jadi syarat pertama bagaimana agar mengalami kepenuhan Kristus dalam hidup ini, kita harus hidup dengan kerendahan hati. Pertanyaannya, kenapa harus rendah hati? Karena kerendahan hati itulah sifat Kristus. Jadi kan lucu, Kristus yang memenuhi hidup kita, tapi kita hidup tidak rendah hati. Sementara sifat Kristus adalah rendah hati. Coba saudara bandingkan dalam Matius 11 ayat 29. Nah, di sini dia katakan, hendaklah kamu apa? Selalu rendah hati. Ya kan? Kenapa? Karena Kristus itu sifatnya rendah hati. Coba buka dalam Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk apa? Yang kupasang. Nah, dia suruh pikul kuk itu supaya dia bisa dikendalikan. Saudara tahu kuk? Kalau saudara lihat di sapi-sapi pembajak itu ada beban kayu ditaruh di atas antara leher dengan badan. Kadang-kadang kalau dua tuh lebih panjang. Itu dibebani di atas leher, ya kan? Baru dari situ ada gagang yang ke belakang, di mana biasa pembajak naiki itu di belakang. Lalu sapi itu dipecut, dia mendorong. Itu namanya kuk. Nah, kita ditaruh kuk itu oleh Tuhan supaya kita bisa dikendalikan.
Ya kan? Maka dia bilang apa? Pikulah apa? Pikulah kuk yang kupasang lalu dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi yang pertama dia ajarkan supaya bagaimana kita bisa mengalami kepenuhan Kristus dalam, nggak ada cara lain. Yang pertama harus hidup dengan kerendahan hati, saudara. Kenapa? Karena Yesus itu sifatnya rendah hati. Jadi kalau dia penuhi kita, mungkin enggak. Yang ada hanya keangkuhan, kesombongan, ketinggian hati. Mungkin enggak? Enggak mungkin. Dia yang ada rendah hati, hidup memimpin kita, pasti yang akan keluar juga adalah apa? Kerendahan hati. Jadi kita bisa mengalami kepenuhan waktu kita mengalami sifat Kristus itu yang namanya kerendahan hati. Jadi saudara, sifat rendah hati itu mutlak. Saudara, kalau saya bicara kesombongan itu, saudara, bukan hanya hal-hal yang lahiriah kan. Seringkali kita nilai orang gitu kan. Tadi dia naik motor, sekarang naik mobil, sombong loh dia. Itu mah picisan. Sikap rendah hati itu sikap hati. Orang miskin pun bisa sombong. Orang kaya bisa sombong. Tapi sebaliknya, orang sekaya apapun bisa rendah hati. Orang miskin bisa tinggi hati. Karena itu bicara itu bukan bicara yang bersifat aksesoris luar yang kelihatan. Itu sikap hati, saudara. Saat kita rasa kita paling baik, paling benar, itu juga kesombongan. Kita rasa kita tidak membutuhkan Tuhan sungguh-sungguh untuk hidup di dalamnya, itu juga kesombongan. Amin. Kita anggap remeh perkara-perkara rohani, itu juga kesombongan. Maka Yesus bilang, belajar padaku, aku lemah lembut dan rendah hati. Yang pertama diajarkan sini, kerendahan hati. Nah, saya beri contoh. Yesus itu selalu, saudara perhatikan dalam Alkitab, setiap dia kasih teori, langsung dia kasih praktek. Setiap apa yang dia kasih praktek, selalu dia dimulai juga dengan teori. Coba saudara lihat dalam Yohanes pasal 13. Yohanes 13 ayat 12 sampai 17. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Lihat, dia beri teladan, dia berikan contoh kepada murid-murid. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling apa? Membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Lihat, saudara, tahu apa makna Yesus membasuh kaki? Ini dia berikan satu keteladan yang namanya kerendahan hati. Makanya dia bilang murid-murid, yang terbesar bukan jadi bos, yang terbesar bukan menjadi pemimpin yang wah, yang terbesar menjadi hamba. Dia bilang, kamu sebut aku Tuhan, betul. Kamu sebut aku guru, betul. Tapi dia tunjukkan, gua yang Tuhan yang kamu sebut aku Tuhan, aku lakukan ini. Membasuh, untuk apa? Mengajarkan satu sikap kerendahan hati. Dahsyat ya. Nah, ini satu pembelajaran buat kita. Kita akan mengalami kepenuhan Kristus terus waktu kita belajar hidup dengan sifat Kristus yang udah memenuhi hidup kita. Hidup dalam kerendahan hati. Ini mutlak, saudara. Kita bisa mencuri kemuliaan Tuhan. Kita bisa sombong kok lewat apa saja. Lewat pelayanan yang kita kerjakan ini kita bisa sombong kok kalau nggak hati-hati. Saya pernah jelaskan dosa yang terhalus menyelinap di diri seseorang yang namanya kesombongan. Orang rendah hati bisa sombong nggak? Bisa, dia sombongkan kerendahan hatinya. Sampai ada istilah kan, dia jongkok tapi jongkok di atas gunung. Iya kan? Nah, dan Tuhan minta kita rendah hati. Amin. Kerendahan hati itu mutlak, saudara. Maka Yesus bilang yang terbesar yang menjadi hamba. Ada 6 peran kan, saya pernah nyinggung kan. Salah satu peran yang kita jalankan adalah hamba. Hamba itu berbicara ketaatan, kerendahan hati. Ya, hamba kan tidak bisa melawan kepada majikan. Nah, yang Tuhan minta malam ini, bagaimana agar dapat mengalami kepenuhan Kristus dalam hidup ini, hidup dalam kerendahan hati. Amin. Yang terbesar menjadi hamba. Ini yang pertama. Yang kedua, kita cepat aja saudara menyelesaikannya. Yang kedua,
Tadi kita masih ada tuh di Matius 11 tadi. Yang kedua, hidup dengan lemah lembut. Kita masih tetap di Efesus dulu. Tetap di Efesus tadi, Efesus pasal 4 tadi. Ayat yang ke berapa nih? Ayat yang kedua, bagian B. Hendaklah kamu selalu rendah hati, terus apa? Lemah lembut. Rendah hati, dan yang kedua di sini apa? Lemah lembut. Jadi sifat yang kedua yang ada di dalam kehidupan Kristus adalah sifat kelemah lembutan. Dan yang pertama rendah hati, kedua lemah lembut. Nah, Paulus ulangi kepada jemaat di Efesus, dia bilang hendaklah kamu selalu rendah hati. Yang kedua apa? Lemah lembut, ya kan? Jadi lemah lembut itu sebabnya Galatia, kalau saudara baca Galatia 5 kan salah satu buah roh itu sifat dari buah roh yang cuma satu buah roh menghasilkan 9 sifat. Salah satu sifatnya adalah apa? Lemah lembut. Apa sih lemah lembut? Lemah lembut itu yang jalannya lemah gemulai. ya, tulang lunak gitu ya. Kalau gitu apa dong lemah lembut? Lemah lembut itu seperti Putri Solo. Ya kan? Benar nggak? Orang Jawa Tengah tuh pasti lemah lembut nggak? Lemah lembut untuk bukan masalah dialek, bukan berbicara saudara-saudara, ya kan? Bukan lemah lembut. Waduh, kalau itu bagian lemah lembut ukurannya, kasihan orang Batak, kasihan orang Ambon, kasihan orang Timor, itu ya kan? Lemah lembut itu bukan sekedar kayak apa dialek gitu loh, ya kan? Bukan dialek yang kita ngomong hari-hari itu kan. Apalagi orang Ambon suaranya keras, saudara. Itu ketemu Putri Solo, dia nyatakan cintanya aja, pusat, ya kan? Bisa stres. Lemah lembut bukan itu. Saya beri contoh yang gampang supaya saudara mengerti. Kita sekarang duduk di mana nih? Di kursi. Saya mau tanya, pantat kita menyakiti kursi enggak? Enggak. Sekarang saya tanya, kursi menyakiti pantat kita enggak? Enggak. Yang namanya lemah lembut, kita tidak mudah menyakiti orang lain dan juga tidak mudah tersakiti oleh orang lain. Itu namanya lemah lembut. Jadi nggak ada ukuran kanak-kanak cara bicara. Memang ada cara bicara yang arogan ya, kasar ya. Tapi maksud saya yang normal-normal gitu loh. Bicara yang normal, orang Jawa beda dengan orang Batak, beda dengan orang Ambon ya kan. Buat kita ngomong kadang-kadang agak keras gitu, bukan marah, orang Ambon memang begitu. Iya kan? Memang suaranya tuh kencang, saudara. Saya kadang-kadang nggak sadar kalau udah ngomong, wih kencang ya kan? Ya memang begitu, saudara. Ya kan? Lemah lembut tuh bukan ukuran itu. Lemah lembut itu apa? Sikap hati yang tidak mudah menyakiti orang lain. Dia tidak mau menyakiti orang lain, dan juga dia tidak mudah tersakiti oleh orang. Mungkin kesannya menyakiti, dia bisa tidak mudah tersakiti, bahkan dia melepaskan pengampunan. Itu yang dimaksud dengan lemah lembut. Yesus bilang belajar dari aku kalau soal itu. Makanya dia sampai dicaci maki, diludahi, dia nggak caci maki orang itu. Bahkan di atas kayu salib pun, Bapa ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa mereka perbuat. Itu namanya lemah lembut. Nah, saudara, kita akan mengalami kepenuhan Kristus kalau hati kita lemah lembut. Amin. Kita tidak mudah menyakiti, tapi juga tidak mudah tersakiti. Ya udah, itu aja. Sederhana itu aja. Seperti kursi inilah. Kita duduk enak, dia tidak menyakiti kita, ya kan? Kita juga tidak menyakiti dia, ya kan? Nah, itu yang kedua. Jadi sikap dengan hati yang lemah lembut. Yang ketiga, hidup saling membantu di dalam kasihnya, ya kan? Jadi saudara, yang ketiga kita langsung aja. Yang ketiga itu bagaimana agar dapat mengalami kepenuhan Kristus dalam hidup. Yang ketiga, hidup saling membantu di dalam kasihnya, ya kan? Jadi bukan baku cakar, saudara, ya kan? Coba saudara lihat bagian 2C-nya, lemah lembut dan sabar. Lalu tunjukkanlah apa? Kasihmu dalam hal apa? Saling membantu. Jadi yang ketiga, supaya kita mengalami kepenuhan Kristus, kita harus memiliki apa? Satu pola hidup, cara hidup yang ketiga,
Hidup yang saling membantu di dalam kasihnya, kasih Tuhan. Jadi kita bukan baku cakar, ya kan? Ada sih kalau baku cakar band lumayan, ya kan? Ya kan? Tidak baku cakar, tidak ada rasa iri hati satu terhadap yang lain, ya kan? Tidak ada rasa satu persaingan satu dengan yang lain, ya kan? Ini yang namanya apa? Hidup dengan apa? Saling membantu dalam kasih Tuhan. Nah, saudara, kita akan mengalami kalau kita bisa saling membantu satu terhadap yang lain di dalam kasih Tuhan yang menyatukan kita. Jadi nggak ada lagi nama rasa persaingan, tidak ada lagi yang namanya rasa iri hati satu pada yang lain. Itu namanya kita saling membantu. Udah, saudara tahu, kita jadi kayak kepiting. Saudara bingung kan? Saudara lihat kepiting kalau ada orang jual di pasar, sudah lihat. Apalagi daerah-daerah pasar tradisional. Kepiting yang banyak tuh biasanya taruh di keranjang. Ada yang sudah diikat emang. Saudara taruh keranjang, biasa keranjang-keranjang dari kayak rotan atau dari kayak anyaman bambu. Saudara perhatikan, kepiting sebanyak apa ditaruh nggak pernah ditutup atasnya. Perhatikan deh. Pertanyaan saya, kenapa nggak takut kalau lari? Kenapa? Saudara perhatikan, kepiting setiap satu ada yang mulai naik, itu ditarik sama yang lain turun. Makanya kepiting dalam keranjang nggak pernah ditutup atasnya. Nggak usah takut, dia nggak akan lari. Kenapa? Yang satu mulai merangkak, ditarik sama turun, begitu terus gantian. Jadi dia tidak akan lari, saudara, ya kan? Saudara lihat. Nah, kita kalau nggak hati-hati, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa menjadi seperti kepiting gitu loh. Lihat yang lain maju, kita tarik turun, kalau bisa jangan maju. Loh, itu di gereja banyak, saudara, tapi bukan gereja sini. Di sana gereja besar. Benar, saudara. Ini terjadi, saudara. Loh, saya mengalami pengalaman saya soalnya. Pengalaman saya lihat, sampai kayak begini loh. Ngeri banget, saudara, ya. Jadi kayak apa? Kayak kepiting. Makanya saya akhirnya mempunyai satu moto begini, saudara. Bagi orang yang di bawah kita, biar kita ulurkan tangan, kita menolong dia. Bagi orang yang ada di samping kiri kanan, kita bergandeng tangan maju bersama. Bagi yang ada di atas kita, kita belajar daripada dia. Setuju? Amen. Ini konsep, saudara. Ini moto saya nggak tahu saudara kalau mau pakai moto ini, ya itu sangat baik. Maka saya lihat teman-teman, hamba-hamba Tuhan yang lebih muda, dipakai Tuhan lebih luar biasa. Saya sampai justru menimbul penyesalan gitu loh. Kenapa gua nggak bertobat seperti mereka masih sejak muda? Saya bertobat umur 29 tahun. Ada teman saya yang pakai Tuhan sekarang luar biasa. Itu dari 10 tahun sudah bertobat. Maka nggak heran lah sekarang dia melejitnya. Tuhan pakai waktunya sangat lama, lebih maju dari kita. Usia beda sama saya 9 tahun, saudara. Justru saya belajar, lihat dia dalam pelayanan, aduh, sampai kadang-kadang menyesal dalam tanda petik ya, nggak ada menyesal ya, dalam Tuhan ada kesempatan kan. Kenapa nggak dari dulu-dulu saya juga sepenuhnya dalam Tuhan, ya kan, kita melanglang buana dulu, ya kan. Akhirnya waktu kita kan semakin pendek untuk dalam Tuhan kan. Akhirnya kesempatan kita pasti beda dong dengan yang lebih pertama kan. Itu kan logis, masuk di akal sehat, ya kan. Nah, saudara, saya mau katakan sini, saudara, kita akan mengalami kepenuhan Kristus kalau kita saling membantu di dalam kasih-Nya. Amin. Yang lemah kita bantu, ayo kamu bangkit supaya kuat. Lihat yang sudah maju, kita dorong dia, ayo kamu supaya lebih maju. Maka saya mau tanya, saya sebagai gembala pun di sini, kadang-kadang saudara usulkan bagaimana kalau saya bikin, silakan maju. Mungkin orang-orang yang bilang, kayak nggak punya konsep. Saya sudah bilang tadi, pelayanan tuh intinya tuh bukan itu program, aksesoris. Selama itu untuk kemudian nama Tuhan maju. Karena buat saya itu kan untuk kemuliaan nama Tuhan bagus. Tapi prinsip daripada pelayanan tadi sudah bilang, orang berjumpa dengan Yesus melalui firman dan rohnya sehingga dia mengalami pertumbuhan. Kalau yang lain itu kan program untuk lebih maju, lebih baik lagi. Amin. Maka saya nggak pernah usul-usulan saya tolak. Saya pikir ya untuk kemajuan Tuhan, kenapa? Apa salahnya? Tapi mungkin kalau sudah suatu prinsip yang bersifat teologis yang bisa menyesatkan, ya mungkin saya akan bertentangan dengan itu. Kenapa? Buat saya, ayo yang mau maju, yang punya talenta satu bidang dia maju, silakan maju, terus kita dukung dalam kasih Tuhan. Amin. Ini akan mengalami kepenuhan Kristus dalam setiap kehidupan kita.
Inilah gereja yang sesungguhnya. Baca Kisah Rasul nanti. Satu datang bawa ini, kebersamaannya itu loh. Makanya Petrus mau coba-coba nipu kan. Sampai Petrus bilang, itu lu cuma segini hasil jualan, padahal itu tanah itu juga nggak apa-apa kan. Dia bilang betul, mati. Datang lagi tante, siapa? Safira. Ananias dan Safira. Datang tante apa? Safira. Betul ini ya hasil tanah? Iya, lihat tuh mayatnya masih baru keluar dipikul. Mati nyesel. Kenapa? Itu menodai kan? Menodai gereja yang mula-mula yang lagi hidup dalam kasih, saling menolong, kebersamaan dalam kasih itu tercemar dengan masalah itu. Akhirnya mati semua kan? Dua orang ini. Nah, artinya apa saudara? Bagaimana agar dapat mengalami kepenuhan Kristus? Yang ketiga, hidup saling membantu di dalam kasihnya. Amin. Baik, kita maju bersama. Yang di bawah kita tolong, kiri kanan kita bergandeng tangan, kepada yang atas lebih maju kita belajar dari dia. Pasti indah. Amin. Itu yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir nih, bagaimana agar dapat mengalami kepenuhan Kristus dalam hidup ini? Yang keempat, memelihara kesatuan yang diikat oleh damai sejahtera dari Tuhan. Jadi kita memelihara kesatuan yang diikat oleh damai sejahtera dari Tuhan. Perhatikan ayat 3 sampai ayat 6. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan apa? Damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Artinya harus memelihara kesatuan yang diikat oleh damai sejahtera dari Tuhan. Amin. Saya percaya saudara, ini yang Tuhan mau. Saya percaya kalau setiap masing-masing kita hidup seperti ini, kita saling memelihara kesatuan yang diikat oleh damai sejahtera dari Tuhan, ini pasti kita akan mengalami kepenuhan Kristus yang luar biasa dalam kehidupan ini. Amin. Saya mau tanya, setiap kita punya kelemahan nggak? Saya punya kelemahan nggak? Kira-kira saya tahu nggak saudara-saudari punya kelemahan? Sedikit tidaknya saya tahu, tapi saya nggak pusingkan itu. Saya tidak mau gara-gara itu kita tuh bisa terjadi perpecahan. Amin. Saya tahu, karena apa? Inilah real, ini real saudara. Setiap suami istri aja nggak ada yang cocok kok. Bisa bertahan sampai tahun tuh cocok apa dicocok-cocokin? Dicocok-cocokin. Apalagi kita ya kan? Jadi sebenarnya kita tidak ada cocok, tapi saudara lihat, kita diikat oleh damai sejahtera Tuhan yang menyatukan kita. Amin. Makanya kita hanya lihat hal-hal yang baik. Udahlah lemas, saya selalu bilang melayani Tuhan tuh bukan karena sudah sempurna. Amin, tidak ada yang sempurna. Tapi kita melayani Tuhan sambil kita disempurnakan oleh Tuhan. Nanti dia datang, dia menyempurnakan secara sempurna. Amin. Dan makanya dalam Matius pasal 18 ayat 19, coba saudara lihat. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Dimulai dengan kesepakatan. Kalau bicara kesepakatan, satu orang atau lebih dari satu orang, minimal dua orang. Rumah tangga itu dua orang minimal ada kesepakatan. Lebih banyak kayak kita nih harus ada kesepakatan. Amin. Nah di sini Tuhan Yesus bilang kalau ada dua orang sepakat minta sesuatu kepada Tuhan, dimulai kesepakatan dulu, Tuhan akan lakukan itu. Amin. Jadi kesatuan hati itu bukan lagi dari Tuhan, tapi kita yang ciptakan. Kenapa? Dari Tuhan bisa diragukan, memang dia mau. Alkitab bilang dia berdoa untuk kesatuan hati gereja-gereja Tuhan ini. Nah sekarang tinggal kita mau nggak lakukan itu. Nah waktu kesatuan itu terjadi, disitulah berkat Tuhan akan dicurahkan. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara, itu kan kitab Mazmur berkatakan, duduk bersama kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat-berkatnya dicurahkan. Jadi saudara lihat di sini, memelihara kesatuan diikat oleh damai sejahtera dari Tuhan. Kita akan lihat kedahsyatan Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Nah inilah persyaratan di antara yang buat kita dapat mengalami kepenuhan Kristus.
Artinya benar-benar hidupku bukan lagi aku, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Ini indah, saudara. Amin. Jadi mulai dari sekarang kita harus mengalami kepenuhan itu. Amin. Sikap hidup bagaimana? Berdasarkan iman, sikap hidup yang menyadari untuk terus maju guna mencapai destiny Tuhan dalam hidup ini. Dan harus, apa yang harus dilakukan? Yang harus kita lakukan, kita harus mengalami kepenuhan Kristus. Bagaimana mengalami kepenuhan Kristus? Yang pertama, harus hidup dalam kerendahan hati. Yang kedua, hidup dalam kelemah lembutan. Yang ketiga, hidup saling membantu di dalam kasihnya, kasih Tuhan. Jadi bukan saling mencurangi atau apapun yang negatif, bukan. Jangan kayak kepiting. Dan yang terakhir, memelihara kesatuan yang diikat oleh damai sejahtera dari Tuhan. Pasti kita akan mengalami pertumbuhan iman yang dahsyat dan luar biasa. Saya kira itu aja malam ini. Tuhan Yesus berkati. Haleluya, haleluya.